Untuk pemeriksaan fisik itu ada 4 ya caranya. Yang pertama adalah inspeksi. Ya, inspeksi itu adalah kita memeriksa dengan melihat. Yang kedua adalah palpasi, ya, yaitu kita dengan cara meraba. Ya. Yang pertama ini inspeksi, bisa kita lihat dengan indera penglihatan kita, ya, bagaimana postur tubuhnya, tingginya, gerakan tubuhnya, apakah saat dia datang itu dengan di bawah tanduk atau di bawah kursi roda atau dengan berangkat atau kan jalan sendiri, ya. Dan serta kesadarannya, pola bicaranya bisa kita lakukan pemeriksaan tersebut. Dan untuk palpasi atau diraba, ya, temperaturnya, suhu tubuh, tukor kulit, bentuk kelembapan, ukuran, terus apakah ada odem, apakah ada gravitasi jika dia fraktur gitu ya, dan tumor. Setelah itu kita lakukan perkusi atau kita melakukan ketuk, ya, ketuk dengan menggunakan 3 jari, terus kita lakukan ketuk seperti ini, ya. Yang bergerak adalah pergelangan tangan kita. Tuk, tuk, tuk. Yang ketuk yang bisa kita ketuk apa? Lambung atau abdomen. Itu suaranya timpani normalnya, ya. Terus paru-paru, jantung yang kita ketuk. Suara normal paru-paru sonor, kalau jantung peka, ya. Karena situ ada cairan. Terus selanjutnya pemeriksaan fisik menggunakan auskultasi. Ya, auskultasi ini mendengar. Nah, kalau kita tidak bisa mendengar detak jantung, kan nggak mungkin kita meletakkan telinga kita ke dada pasien, ya kan? Kita menggunakan alat bantu yaitu stetoskop, ya, untuk melakukan bantu untuk mendengarkan detak jantung, suara nafas, ya. Jika ada suara nafas abnormal seperti ronki, wheezing, akan bisa ketahuan sih. Dan pendekatan pemeriksaan fisik itu ada 2. Yang pertama head to toe, mulai dari ujung rambut kepala sampai ke kaki, head to toe. Yang kedua menggunakan review of system atau per sistem, enaknya, yaitu B1, B2 sampai B6, ya. Breathing, blood, brain, bowel, bone, nah kayak itu per sistem. Studi dokumentasi dari rekam medik, pemeriksaan laboratorium, dan ronsen. Selain kita melakukan observasi pemeriksaan fisik, pemeriksaan riwayat penyakit sekarang, penyakit dahulu, pola Gordon, ya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang, ya, seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan ronsen, CT scan, ya, pemeriksaan urin dan semuanya. Itu menunjang kita menegakkan sebuah diagnosa, ya. Sekarang ke analisa data, ya. Setelah kita lakukan pengkajian di atas, kita mengkelompokkan data yang akan kita angkat sebagai sebuah masalah atau diagnosa keperawatan nantinya. Analisa data ini tidak berdiri sendiri, tetapi ini gabung atau di bawahnya dari pengkajian. Kemampuan kognitif dalam pengembangan daya pikir dan penalaran yang dipengaruhi oleh latar belakang ilmu dan pengetahuan, pengalaman, dan pengertian keperawatan. Kemampuan mengkaitkan data yang menghubungkan data tersebut dengan konsep teori, prinsip yang relevan untuk membuat kesimpulan dan menentukan masalah kesehatan dan keperawatan klien. Dasar analisis, kita harus mengetahui anatomi fisiologisnya, patofisiologis penyakit, mikrobiologi, parasitologi, farmakologi, ilmu perilaku, konsep tentang manusia, sehat sakit, tindakan dan prosedur keperawatan, dan teori keperawatan. Pedoman analisa data yang pertama menyusun kategorisasi data secara sistematis dan logis, identifikasi kesenjangan data, menentukan pola alternatif pemecahan masalah.
menetapkan teori, model, kerangka kerja, dan norma dan standar, identifikasi kemampuan dan keadaan yang menunjang keperawatan, membuat hubungan sebab akibat antara data dengan masalah yang timbul. Nanti di kolom analisa data sudah ada nomor, ada data. Data tersendiri itu ada data objektif, data subjektif, dan ada sebab ataupun akibat, atau sebabnya apa, atau problem dan masalah. Cara menganalisis data, validasi data, data klasifikasi yang ada di atas atau di hasil pengkajian itu harus ada. Mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan biopsikososial dan spiritual, membandingkan dengan standar, membuat kesimpulan tentang kesenjangan masalah keperawatan yang ditemukan. Nah, jika data yang di atas yang mempunyai atau tergolong menjadi masalah keperawatan, itu yang kita masukkan, dan nanti kita cari tanda gejalanya di hasil pengkajian. Nah, prioritas masalah tersebut sebelum kita menentukan data mana sih yang nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama harus menurut hierarki Maslow atau teori Maslow ya. Yang pertama harus yang kita tentukan terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologi atau kebutuhan fisik manusia yang mempunyai gangguan fisik. Yang kedua, aman nyaman. Yang ketiga, cinta memiliki. Dan yang keempat, harga diri dan aktualisasi diri. Kalau menurut Maslow, piramida. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kebutuhan fisiologis dulu yang harus kita tangani. Ya. Oke, teman-teman, mungkin dari saya seperti itu untuk pengkajian dan analisa data. Ya, yang perlu kita ingat atau kesimpulan pada materi hari ini, yaitu yang pertama adalah proses keperawatan yang itu harus kita ingat, yaitu ada 5 ya. Yang pertama adalah pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Analisa data sendiri itu tidak berdiri sendiri, tapi termasuk di dalam pengkajian. Nah, pengkajian bisa dilakukan secara wawancara, ya, observasi, ya, pemeriksaan fisik, ya, tadi. Terus analisa data di sini akan mengkerucutkan atau memfokuskan data mana sih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nanti akan kita tarik menjadi diagnosa keperawatan. Ya, kita untuk diagnosa keperawatan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.